Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampai ke pembahasan at-tawabi'. At-tawabi' jama' dari tabi'un, seorang pengikut. Kalau dua orang pengikutnya atau ganda pengikutnya, maka ketika rofa tabi'ani, dua orang pengikut. Ketika posisi i'rabnya nasab dan majrur, maka dibacanya tabi'aini, dua pengikut. Nah, ketika banyak pengikutnya, kita katakan tabi'una dalam posisi rafa dan mansub dan majrur tabi'ina. Ini kita mungkin suka mendengar dalam mukadimah khutbah. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para sahabatnya, para tabi'in. Nah, itu berarti dia para pengikut. Nah, adapun tawabi, dia jamak dari tabi, hanya saja karena tawabi ini maksudnya adalah tidak berakal, maka dijamak taksirkan. Sekali lagi bahwa tawabi ini jamak taksir dari tabi. Kalau berakal, maka jamaknya tabi'un atau tabi'in. Ketika tidak berakal, maka kita katakan tawabi. Nah, tawabi dalam ilmu nahwu itu ada 4. Yang pertama, na'tun. Yang kedua, atfun. Yang ketiga, taukidun. Yang keempat, badalun. Nah, untuk hanya sekedar usulan, untuk mudah mengingat istilah ini, kita singkat dengan kata natal. Tapi ini mohon maaf ya, ini hanya istilah aja untuk mengingat ini. Yang mana N-nya itu naat. Kemudian A-nya atof, Ta-nya taukid, dan A-nya badal. Karena terus terang istilah ini kita harus tahu. Istilah, kemudian artinya plus contohnya, kita harus memahaminya. Tapi ahibati fillah. Kemudian yang pertama, kita mengetahui secara rinci tentang naat. Naat atau sifat. Ini dua istilah yang maknanya sama. Naat atau sifat huwa yaitu tabi'un yuzkaru li bayani sifatin min sifatismin qablahu, yaitu pengikut yang disebutkan untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat sebuah isim sebelumnya. Contoh, ja'at tilmidul mujtahidu, telah datang seorang murid yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini ja'a fi'il, tilmid fa'il, mujtahid dia sifat untuk tilmid. Contoh lain, ja'al waladun nasyitu, telah datang seorang anak yang rajin. Itu seperti tadi urutan i'rabnya. Kemudian yang kedua, ra'aitu tilmidal mujtahidah, saya telah melihat seorang anak yang bersungguh-sungguh. Di sini ro'a fi'il,
tu fa'il, at-tilmidha maf'ul bihi, al-mujtahida naat untuk tilmid. Begitu juga ra'aitul waladan nasyita. Yang ketiga, marartu bitilmidil mujtahidi. Saya telah berpapasan dengan seorang murid yang bersungguh-sungguh. Marra fi'il tu fa'il. Bi harfu jar, at-tilmid majrur, al-mujtahid sifat untuk tilmid. Kemudian syarat sesuatu dikategorikan naat atau sifat bahwa yang namanya naat itu harus mengikuti sifatnya dalam 4 kriteria. Yang pertama, dalam hal i'rabnya, bahwa naat mesti mengikuti i'rab man'ut atau sifat harus mengikuti i'rab mausufnya. Contoh, ustadun jadidun, seorang guru yang baru. Ustadan jadidan, seorang guru yang baru. Nah, di sini bahwa jadid dia sifat, ustad mausuf, atau jadid naat, ustad man'ut. Yang kedua, bahwa naat wajib mengikuti man'utnya dalam hal tadzkir wa ta'nis, mudzakkar dan mu'annas. Contoh, rajulun sholihun, seorang lelaki yang sholih. Imra'atun sholihatun, seorang perempuan yang sholihah. Sholihun dia i'rabnya rafa atau poisnya dia naat, dan rajulun man'ut. Imra'atun juga sama, sholihatun dia mau sifatnya, imra'atun mausufnya. Yang ketiga, bahwa naat mesti mengikuti man'utnya dalam hal ta'rif, artinya ma'rifah, wa tankir dan nakirah. Contoh, al-hadis sahih, sebuah hadis yang sahih. Hadisun sahihun, hadis yang sahih. Di sini al-hadis dan juga as-sahih, maka as-sahih sebagai sifat atau naat, al-hadis man'ut atau mausuf. Yang keempat terakhir, bahwa naat mesti mengikuti man'utnya dalam hal ifrad, mufrad, tasniyah, mustanna, jam'i, jama'. Contoh untuk mufrad, rajulun muslimun, seorang lelaki muslim. Imra'atun muslimatun, seorang perempuan yang muslimah. Di sini muslimun dan muslimatun sebagai sifat. Contoh mustanna, rajulani muslimani, seorang lelaki yang muslim. Dua orang laki-laki yang muslim. Atau imra'atani muslimatani, dua orang perempuan yang muslimah. Kemudian contoh jamak, rijalun muslimuna, mereka laki-laki muslim. Nisa'un muslimatun, mereka perempuan yang muslimah. Kemudian macam-macam naat. Naat ini ada 2 bagian. Yang pertama hakiki, yang kedua sababi. Adapun pengertian hakiki itu pengertian dari naat itu sendiri, yaitu tabi', pengikut yang disebutkan untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat isim sebelumnya. Itu pengertian naat hakiki. Contoh di sini, ja'a rajulun sholihun, ja'at imra'atun jamilatun. Telah datang seorang lelaki yang salih, dan telah datang seorang perempuan yang
cantik. Adapun sababi yaitu sama artinya dengan naat dari hakiki, hanya perbedaannya bahwa untuk naat sababi ini adanya kaitan dhamir yang mengikuti atau yang berhubungan dengan fa'il. Contoh, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Artinya telah datang seorang lelaki yang salihah ibunya. Di sini untuk naat sababi ada dhamir yang kembali ke sini. Ini wajib. Adapun uraian i'rabnya, ja'a ini fi'il. Rajulun fa'il, salihah dia sifat atau naat. Zaujatuhu sebagai fa'il untuk dari isim fa'il salihah. Contoh yang kedua, ja'at imra'atun salihun zaujuha. Telah datang seorang perempuan yang salih suaminya. Maka ja'at dia fi'il, imra'atun fa'il, salihun sifat, dan zaujuha dia fa'il untuk salih. Nah, di sini ada dhamir ha, ini yang kembali ke sini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.